menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita saling memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Sebel banget pokoknya kalau ada orang tuh hidup bagaikan air dan api. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar baik lagi. Bukan demit, ngapain lo teriak begitu? Ya, Kan habis kayak lu- orang ketempelan. Ya habis lu tiba-tiba nyaplok. Gue sedih banget. Kenapa? Akhirnya lo sama kayak gue, lo gak jadi kawin kan? Coy! Gak mau ogah kayak lu. Lo tadi nyanyinya begitu, Gigi air dan api kan berarti udah mulai ada ketidakcocokan antara lu dan calon istri lo. Ini lu salah artinya. Lu salah menangkap kata-kata gua barusan. Memang lagunya itu adalah tentang percekcokan. Lalu? Tapi ini bukan tentang hubungan gua dengan pacar. Tapi ini tentang kisruh rumah tangga orang-orang yang masih meributkan tentang harta gono gini kalau misalnya mereka pisah. Oh, Bibir lu bisa biasa aja gak sih? itu tuh tanda gue berekspresi. Karena kalau ngomongin harta gono gini, ya kan kehidupan pernikahan itu kan udah dilalui atas bawah. Betul, nah itu dia. Nah, Itu terus ya makanya. lu udah ngomongnya begitu terus lama-lama kayak poati lu. Ayo tolong. Bukan Aduh. Iya, lagian ngapain sih ngomongin harta gono gini? Karena harta itu udah pasti milik istri. Enak aja milik istri kan dari biasanya yang bekerja laki-laki. Uangnya dari laki-laki dong, walaupun kadang-kadang namanya atas nama istri. Tapi kata orang-orang, kata tetangga-tetangga, ibu arisan bilangnya duit suami, duit istri ya duit istri, gitu. Gue bingung, yang mana yang bener kayaknya. Yang gua ngasih duit bulanan siapa? Suami Kemana? ke istri, Berarti uang yang dapetin suami larinya ke? istri. Ya udah, semua punya istri. Asik. Nah, terus masa suami nggak bisa nikmatin hasil jeripaya dia sendiri? Ya makanya jangan diceraiin, biar hartanya nggak kemana-mana. Nah kalau yang misalnya nuntut cerainya yang perempuan gimana? Ya untung alhamdulillah perempuannya. Ya gimana sih? Gini deh, tadi tuh sebenarnya sebelum kesini, gue tadi sempat ketemu Sama siapa? sama rekan Rekan lu? wanita career. Heeh. Tapi dia juga lagi ada problema mengenai harta. Oke. Gitu. Mungkin gue suruh bawa ke sini aja kali ya. Pas banget berarti ya udah. Dia udah di mana sekarang? Di Mau ke situ, sini. di pojokan. Ntar ya. Yuk hati-hati jatuh kan kita di rooftop. Hei. Ayo, sepertinya temanmu bukan di sana, Di mana? tapi di sana. Tuh kan, nyasar. Mbak, aku cariin ke sana. Malah ke situ. Luar biasa. Ayo, mari Tadi kita semua ke sendiri di sini. situ, udah berdua datangnya nih. Apa kabar, Mbak Pena? Silakan. Halo Mas, apa kabar? Ini rekan saya tadi ketemu di pojokan pas mau naik lift. Hah? Duluan kan buru-buru lu udah nungguin gua, katanya lu kangen banget sama gua. Iya, gue kangen sama lu soalnya. Ini mirip Farel ya? Iya bener. Omnya Vero. Oh bener omnya? Oh iya pantas. Mirip banget apa anak yang pertama apa ya? Anaknya sih. Ternyata masih ada hubungan saudara ya? Ternyata adiknya Mbak Vena. Nah, Ya. yang lagi hangat dibicarakan bukan adiknya Mbak Vena sebenarnya. Tapi konon adalah peraduan mengenai harta gini gono. Gono gini, lu ngomongnya udah ribet pakai gerakan. Harta gono gini yang sekarang sedang dibahas Mbak Vena. Iya. Tadi sih di awal sih aku bilang kayaknya kalau misalnya ngomongin harta gono gini tuh kok nggak fair ya. Kan yang selama ini bekerja kayaknya suami gitu. Kalau ada nama istri pun
Ya itu atas pekerjaan suami juga, atas hasil jeripaya suami. Tapi kan istri juga kerja ya Mbak Vena. Lihat dong Mbak Vena nih, wanita career. Iya. Kalau misalnya pisah ya harta milik kita. Ya mungkin itu pengecualian kali. Kalau misalnya cewek yang kerja ya udah nggak apa-apa, hartanya buat dia. Makasih ya. Iya Om. Makasih ya. Buat tamunya mau minum apa? Nanti diambilin terserah kamu mau ngambil apa ya. Oke. Kamu hati-hati megangnya pelan. Aduh. Pasti lu ah. Kenapa sih? Orang hati-hati kalau mau ke Sandung polisi tidur, orang cuma megang baki doang, apa yang mau dihati-hatiin? Itu kan baki terbuat dari stainless. Kalau luka nanti gimana? Oh my god, bikin aja baki dari daun. Sebenarnya Maaf ya, Mbak. ini suami istri, adik kakak, Enggak, bukan. apa teman? Kebetulan ini hubungan antara Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Maknya. Maafnya dong. Gimana jadi Mbak? Iya, jadi sebenarnya tergantung. Ada pernikahan yang memang mempunyai prenup atau perjanjian pranikah. Ya. Jadi tergantung gitu. Mbak Kalau Vena ada aku, alhamdulillah ada. Sehingga di perjanjian pranikah semua sudah diatur gitu loh, Gila. Tapi kalau perjanjian pranikah berarti ada indikasi bahwa wah ya udah berarti udah siap-siap cerai. Oh enggak. Karena sebenarnya di luar negeri udah sangat apa ya? Biasa. Sangat biasa, common lah gitu. Tinggal tergantung kesepakatan. Karena perjanjian pranikah itu nggak mungkin dibuat di bawah tekanan misalkan Gilang gitu ya. Oh kalau enggak nanti saya nggak mau nikah. Enggak, semua kan dengan secara sadar dan tahu isinya karena dibacakan kan di depan notaris. Jadi itu benar-benar seikhlas dari kedua belah pihak. Tapi kembali lagi ke azas cinta. Apakah pernikahan tersebut berdasarkan cinta? Mbak? Makan tuh iya. cinta. Lo jangan curhat sama yang sebelumnya. Iya benar-benar. Bukan masalah Ada cinta. air putih, Permisi. Ya Allah datang lagi Neng Ya bolak-balik. ini kan dulu. ngasih. Mas Reza mau air putih, Mbak Vena mau apa? Oh teh suka kok. Ini tehnya enak loh, teh cafe rooftop ini enak banget. Mau diminumin sekalian nggak? Diminumin gimana sih? Ini bocah. Ini kan panas, kalau diminumin nanti ini. Oh iya dong. maksudnya Iya. ditiupin dulu. Oh, ditiupin. Gitu Mbak. Oh, so Hati-hati Mas Reza, sweet. it's hot. Hot kali gitu. Tapi penasaran nggak? Ntar dulu, gue penasaran. Boleh nggak sih Mbak tahu dikit aja bunyi di prenupnya Mbak Vena yang menandakan emang apa tuh tandanya ya di harta-hartanya dia, harta-harta kita gitu dikit aja Iya, Mbak. mungkin ini Reza kan juga pengacara aku. Jadi mungkin Reza bisa jelasin karena teknis ya. Gimana Mas Iya. Reza? Sebenarnya yang prenupnya antara Bu Vena dengan Pak Ivan itu umum sih, prenup umum. Jadi yang prinsipnya pemisahan harta aja. Jadi apa yang tercatat atas nama Ibu Vena Iya. adalah milik Ibu Vena. Ya nanti yang tercatat apa atas nama Mas Ivan itu adalah dianggap sebagai harta bersama. Tapi garis besarnya begitu. Harta apa aja sih? Boleh tahu nggak? Yang milik. Penting banget kayaknya. Oh penting banget karena kan kita penasaran semua. Pemirsa juga pasti di rumah pengen tahu. Jadi misalnya apakah mobil, rumah atau apa, boleh disebutkan barangnya juga nggak apa-apa. Kalau untuk sekarang yang sedang dalam Berjalan. masa proses itu hanya bicara mengenai rumah. Oke. Rumah itu awalnya dalam Ibu Vena mengajukan ini upaya hukum luar biasa namanya peninjauan kembali. Setelah putusan pengadilan agama itu inkra berkekuatan hukum tetap, terus setelah itu selesai Ibu Vena mengajukan PK peninjauan kembali, yaitu diterima yang akhirnya ditetapkan rumah yang di Jagakarsa itu adalah milik Ibu Vena. Jadi Jalan sekarang yang Paso. ada di proses sekarang itu adalah bukan harta Gonogini lebih tepatnya, Iya. tapi harta Ibu Vena yang Iya, digugat. dituntut. Digugat Oh. bahasanya gitu. Kalau boleh Digugat, tahu ya. nih, dulu rumah Jagakarsa ini nih boleh kan kita pengen tahu gitu sambil belajar hukum ya kan? Sambil minum Iya. boleh? Boleh sambil minum Boleh juga. Mas boleh. Reza mau ada makanan ya? Bodo amat, ayo. Kita mau tahu itu rumah waktu dibeli pas sebelum nikah, apa pas udah nikah? Iya, jadi sebetulnya sekarang yang diributkan adalah Mas Ivan itu menuntut saya material dan imaterial terhadap beberapa hal gitu ya, rumah dan juga mobil. Jadi rumah itu sebetulnya rumah Paso itu ada kronologis, ada histori. Di mana sebelum saya menikah saya punya rumah, Mas Ivan punya rumah. Kemudian pas kita menikah digabung, jadilah rumah di Bintaro. Kemudian Oke. rumah dijual jadi apartemen di Terogong. Habis itu dijual lagi jadilah rumah Paso. Di mana Oke. pada saat itu berarti kan ada kontribusi saya. Kemudian Mas Ivan mencicil karena dia suami yang sah ya, dan saya Iya. juga istri yang sah sama anak-anak tinggal di sana. Waktu itu saya tidak bisa mencicil langsung, saya bukan debitur karena memang itu tugas suami ya, memberikan kita Betul. rumah untuk kita tinggal gitu. Iya, iya, Nah, iya.
pas saya menang di Mahkamah Agung, kemudian itu dituntut kembali sama Mas Ivan di Pengadilan Negeri. Sebetulnya yang saya sayangkan adalah imaterial dan material yang menurut saya itu fantastik buat seorang saya gitu. Karena kan mintanya lumayan besar ya, daripada harga rumah itu sendiri. Emang berapa mintanya? Kalau imaterialnya itu 10 miliar. Wow. Jadi imaterial sama harga rumah. Harga setengah materialnya harga rumah. setengah harga rumah minta diserahkan. Harga rumahnya kepada berapa sih? penggugat. Harga rumahnya, dia hitung pada saat pembelian harga pada saat pembelian rumah. Dari rumah tangga jadi pelik banget gitu. Jadi pelik banget. Ternyata memang permasalahan seperti ini bukan cuma di dalam negeri. Di luar negeri sana itu banyak juga yang membahas mengenai harta gono gini. Tapi bukan kapasitas kita untuk membahas karena ada si cantik berikut ini, Miss Sosmed. Oke, selamat malam. Malam. Miss Sosmed kembali hadir pastinya untuk menjawab rasa penasaran kalian semua karena dengan kekuatan sosmed semua ada jawabannya. Keselan dulu. Tuil. Terima kasih. Nah, jadi Miss Sosmed ini menemukan fakta-fakta di artikel-artikel yang Miss Sosmed baca tadi, tapi ada keunikan di balik fakta itu. Apa keunikannya ada di sini? Di sini. Nih, Miss Sosmed kasih lihat ya. Ya boleh, aku duduk lagi deh. Aku kasih lihat boleh? Apaan sih lo katanya gua tukang es krim? Toet-toet. Jadi yang namanya bagi harta gono gini itu gak cuma uang loh pemirsa, tapi juga harta benda. Ini ekstrim banget. Bukan cuma uang yang dibagi dua, tapi harta benda. Bisa kita lihat gambarnya? Mana? Itu dibagi dua. Oh ini. Ya Allah. Dia dibagi dua. Nih baru Ada lagi. Ini dia benci banget sama bininya pasti. Pasti ada dendam. Iya, bener. Laptop dibagi dua, sepeda. Bagus. Dibagi dua. Ini kreatif. Mungkin udah saking emosinya gitu kan, Iya. dituntut macam-macam. Bagi dua, harta gono gini. Ya udah bagi beneran. Ini literally bagi dua namanya. Ada handphone sampai boneka beruang pun dibagi dua. Nah ini dilakukan oleh seorang pria Jerman kepada mantan istrinya pada saat mereka bercerai. Nih, rekor harta gono gini terbesar di Inggris. Nilainya 6,4 triliun. Waduh. Pasti suaminya kerja di percetakan. Percetakan uang. Uang palsu dong. Bisa beli pulau. Selanjutnya ada lagi ini yang paling tinggi yang Miss Sosmed temukan. Ya. Wanita ini minta harta gono gini 252 triliun. Ini teman-teman yang ada di sini ya nyari duit 25.000 sehari aja mesti gitu dulu ya. Di sini deh. Masih mau ngobrolin soal harta gono gini nggak? Sih gue kan suka ngobrolin harta orang lagi. Dia ibu-ibu kepo. Siapa tahu nanti kita kecipratan ya. Iya, kalau rumahan kan harganya. Rumah tuh semeternya udah mahal loh, tinggi loh harganya. Lu deketin aja Mas Ivan. Kalau dia menang kan rumahnya jadi milik lu. Oh, dia kalah gimana? Kalau dia, gua nggak deketin Mbak Vena. Untung dia lo dong. Udah, yang paling untung gue deketin Mas Reza. Mengenai masalah harta gono gini dan kisruhnya masih akan kita bahas. Makanya stay di rooftop.